Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang kemarin, yaitu dioda. Nah, untuk hari ini ya, yang ingin saya jelaskan itu adalah rangkaian-rangkaian dioda. Yang pertama itu dioda itu selain sebagai penyearah, dia digunakan juga sebagai gerbang ya, gerbang. Yang pertama, rangkaian yang pertama ini adalah rangkaian digital AND OR gate. Apa itu OR, apa itu AND? OR itu kalau ada masukan, salah satu masukan itu berlogika 1, maka outputnya adalah berlogika 1 ya. Kalau AND kebalikannya. AND kalau ada inputan berlogika 0, maka outputnya berlogika 0. Salah satu logika 0, outputnya logika 0. Itu AND. Kalau kita lihat di sini, ini kalau kita beri tegangan 5 volt di sini ya, 5 volt di sini, maka 5 volt ini akan mengalir ke sini ya. Harusnya akan mengalir ya dari sini ke sini. Sehingga nanti tegangan di sini akan keluar sebuah tegangan. Kalau 5 volt di sini. Kalau di sini 0 volt ya tetap 0 volt tidak akan jalan ke sana. Nah, itulah logika OR. Kalau cuma 0 ya akhirnya di sini logikanya adalah logika 0 atau tegangan di sini tegangannya 0. Bagaimana kalau 5 dua-duanya 5? Ya pasti di sini akan keluar 5. Kalau di sini 5, maka yang keluar di sini berapa? Ya tetap kalau kita hitung melalui analisis dioda itu punya drop tegangan sebesar 0,7. 0,7 ya kalau silikon. Berarti kalau di sini berarti jadinya adalah 4,3. 5 tadi dikurangi dengan 0,7 hasilnya adalah 4,3. Itu adalah OR gate. Di sini ada lagi yang namanya AND gate. AND gate. Bagaimana AND gate? AND gate itu kalau di sini logikanya 0, maka V0 di sini akan berlogika 0 juga. Kalau kita lihat di sini adalah sumber tegangannya. Kalau di sini ada tegangan 0 di sini, maka arus di sini akan ketarik ke sana semua. Atau kalau di sini ada tegangan 0, maka arus ketarik ke sini. Namun kalau di sini logika 5, ya di sini logika 0, maka arus tetap ketarik ke sini. Sehingga berapa tegangan di sini? Tegangan di sini adalah 0,7 sesuai dengan tegangan dioda. Kenapa? Karena kalau di sini 0 itu kan sama dengan ground ya. Kalau di sini kita ukur pasti terhadap tegangan ground atau pasti terhadap titik ground. Ya, jadi AND gate itu ya rangkaiannya seperti ini gitu. Ya, rangkaiannya seperti ini, dibalik ini ya, diodanya dibalik ke sana. Kalau OR, diodanya jadikan satu seperti ini. Diodanya diarah ke samping kanan. Kalau AND arah ke samping kiri. Inputnya di mana? Inputnya di sebelah kirinya, di katoda kalau AND gate. Apa itu penyarah gelombang? Penyarah gelombang ini digunakan untuk mengkonversi tegangan AC menjadi tegangan DC ya, atau penyarah ya. Rectifier itu adalah penyarah atau pengkonversi dari tegangan AC ke tegangan DC. Kalau tegangan AC kan dua arah. Kalau disearahkan jadi satu arah, jadinya DC. Nah, yang di sini yang pertama itu adalah rangkaian setengah gelombangnya. Ya, rangkaian setengah gelombangnya. Jadi yang di setengah gelombangnya ini apa? Kalau AC itu kan dia punya dua siklus positif dan siklus negatif ya. Kalau siklus positifnya kalau masuk ke sini kan lolos karena ini sebuah dioda masuk ke sini dan keluar ke sini ya. Kalau yang siklus negatif dia tidak keluar. Kenapa? Karena di sini dioda kan tidak bisa berlawanan. Nah, siklus ini artinya seperti ini. Siklus positif arahnya ke sana ya, balik ke sana. Kalau siklus negatif arahnya ke sini. Oke, kita lihat ini. Oke. Nah, ini kalau yang masuk itu adalah siklus positif ya, sedangkan yang keluar ini adalah siklus negatifnya. Jadi AC itu dua arahnya seperti itu, bergantian. Sebesar berapa hertz? Sebesar 50 Hz. Nah, kalau di sini siklus positif ya, kita lihat di sini, maka jalan, diodanya jalan. Kalau siklus negatif, diodanya nggak jalan ya. Setelah diukur dengan menggunakan osiloskop, hasilnya seperti ini, yang di bawah ini ya. Jadi hasilnya akan seperti di bawah ini. Ya akan satu sinyal saja. VRMS itu sama dengan VP per akar 2. VP itu adalah tegangan puncak, VRMS itu adalah tegangan trafo.
Kalau di soal itu VAC sama dengan 20 volt, VAC sama dengan 12 volt, itu adalah VRMS. Untuk mencari VP, jadi kalau untuk mencari tegangan VP, maka ya tinggal dikali aja dengan akar 2. VP ini kan adalah VRMS dikali akar 2, sehingga dapatlah VP. Berapa tegangan DC? Nah, tegangan DC ini adalah VP dibagi dengan Pi ya. Jadi untuk mencari VDC, tegangan DC atau tegangan rata-rata ya, VDC itu adalah tegangan rata-rata dari nilai ini, dari nilai setengah gelombang ini. Nah, dari nilai setengah gelombang ini kan ada, tidak ada tegangan, ada, tidak ada tegangan, ada, tidak ada tegangan, sehingga kalau di rata-rata itu namanya tegangan DC. Nah, tegangan DC berapa nilainya? Sama dengan VP per Pi. VP tegangan puncak yang tadi di sini atau Vmax itu dibagi dengan Pi. Jadi untuk rangkaian setengah gelombang ini VRMS-nya untuk konversinya adalah VRMS VP per akar 2 atau VP sama dengan VRMS kali akar 2. VDC-nya adalah VP dibagi dengan Pi untuk rangkaian penyearah setengah gelombang tanpa kapasitor. Nah, ini perhitungan, contoh perhitungannya. Di sini kalau diketahui Vmax-nya 170, VRMS-nya berapa? 170 dibagi akar 2. Sama dengan berapa? Sama dengan 120 volt. VDC-nya itu adalah 170 volt dibagi dengan Pi. Hasilnya adalah 54 volt DC. Oke, contoh ini. Hitung tegangan DC dari keluaran penyearah setengah gelombang dengan tegangan sekunder trafo 12,6. Jadi tegangan 12,6 ini jadikan VP dulu, tegangan puncak. Gimana rumusnya? Ini dikalikan dengan akar 2. Akar 2 itu berapa sih? Akar 2 itu 1,414 dikalikan itu hasilnya 17,8. Ini 17,8. Nah, setelah itu kita cari tegangan DC-nya. Tegangan DC itu adalah V maksimal atau VP dibagi dengan Pi. Akhirnya 17,8 dibagi Pi 5,66 volt. Kalau ada soal untuk mencari berapa arus dioda, berapa dioda yang bisa digunakan, itu harus dibagi dengan nilai resistansi. Nilai resistansi. Jadi dioda yang ada di situ harus lebih dari perhitungan. Misalkan ketemunya 1 ampere gitu ya. Jadi diodanya yang dipilih harus lebih dari 1 ampere. Rangkaian yang kedua ini adalah penyearah center tap ya. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau center tap ini dia punya CT ya, kalau istilahnya kalau di pasaran itu namanya trafo CT. Nah, ini ada tengahnya di sini, tengahnya ya. Tengahnya itu ada Vout ini, CT ya. Kemudian di sini tegangannya untuk trafo seperti ini berkebalikan. Jadi kalau yang atas siklus positif, yang bawah siklus negatif. Kalau yang atas negatif, yang bawah positif. Kemudian nilainya juga setengahnya. Di sini kalau di sini sekundernya itu 50, maka tegangan di setiap CT ini itu adalah setengahnya. Namun kalau di pasaran kita bisa melihat di situ 12 volt. Kalau di pasaran kan ada namanya CT ya. CT 6, 8, 12, 30, 25 dan seterusnya, itu tegangan total yang ini. Untuk menghitungnya, karena nilainya ini dua kali ya. Yang pertama dia siklus positif dulu yang atas. Kemudian di sini kan siklus positif, di sini siklus negatifnya kan, tidak keluar ke sana. Kemudian pada saat siklus negatif di sini, ini negatif tapi yang di sini positif kan. Akhirnya keluar jadi yang di sini. Kemudian siklus positif, ini siklus positif yang keluar dari sini, klik, dan di sini. Kemudian di sini pada saat di sini siklus negatif, di sini siklus positif. Akhirnya yang keluar ini. Jadi bergantian seperti itu. Nilai total dari VDC ini adalah 2 kalinya. 2 kali dari rangkaian yang tadi. Namun perlu diperhatikan di sini V sekundernya adalah setengah kali dari VP. Itu yang perlu diperhatikan. Frekuensinya berapa? Frekuensinya adalah 2 kali dari yang tadi. Kalau yang tadi 50 ya ini 100 gitu. Contoh di sini ya. Jika ada tegangan DC, tegangan sekundernya itu 12,6. Berapakah tegangan VP-nya? VP itu VRMS akar kali akar 2.
sehingga VP itu 12,6 kali akar 2 nya ini, namun dibagi 2 jadinya adalah 8,9 volt. Nah ini nanti berapa tegangan DC nya, ini nanti yang digunakan di sini. Jadi VDC sama dengan 2 kali V maksimum dibagi pi, akhirnya jadilah 5,6 volt. Jadi kalau yang tadi itu 12 dengan setengah gelombang hasilnya 5,6, ini juga sama hasilnya 12, ini jadi 5,6. Tapi bedanya apa? Beda di frekuensi. Kalau di sini untuk rangkaian ini frekuensinya adalah 2 kalinya, 2 kali dari sumber. Nah, rangkaian ketiga adalah penyearah jembatan. Rangkaian yang ini dia mempunyai 4 buah dioda. Siklus positif ya, masuk ke sini lewat ini ya, ke sini. Kemudian dia balik lagi ke sini. Set. Dia lewat sini ya. Nah, siklus negatif ke sini, ke atas ya. Balik lagi ke sini. Dia lewat lagi ke sana ya. Jadi dia mengalami 2 kali siklus. Yang di sini dia juga mengalami 2 kali siklus. Akhirnya kalau siklus positif ke sini, siklus negatif juga ke sini, sehingga di sini jadilah plus. Ya, jadilah polaritas plusnya. Yang di sini jadi polaritas minusnya. Ya, kita lihat di grafik sini ya. Nah, kita lihat di grafik sini. Ini ada siklus ya. Kemudian di sini frekuensinya 2 kalinya ya. Frekuensi 2 kali dari ini. Kesimpulannya seperti ini ya, kesimpulannya seperti ini. Jadi untuk setengah gelombang dioda yang digunakan adalah 1, gelombang penuh 2, dan jembatan 4. Terus tegangan puncaknya itu sama dengan sumber ya, sama dengan apa perhitungannya itu. Kalau di sini harus dibagi setengahnya, ke sumbernya itu dibagi setengah ya. Kemudian kalau jembatan sama dengan sumber. Kalau tegangan DC untuk setengah gelombang itu VP per pi, kalau di sini dikalikan 2 kalinya. VP per pi ada 2-nya karena frekuensinya 2 kali. Ini juga karena frekuensinya 2 kali, sehingga ada nilai 2 kalinya. Frekuensi riak ya ini sama, ini 2 kali, ini 2 kalinya. Penyearah gelombang tanpa menggunakan C atau tanpa menggunakan filter. Nah, kita ke clipper. Clipper ini digunakan untuk potong ya. Clipper itu kerjanya itu ada clipper negatif sama positif ya. Oke, kita ke clipper negatif dulu. Clipper negatif ya, gimana? Dia yang dipotong yang bawah saja ya. Kalau positif yang atas saja. Prinsip kerjanya seperti apa? Pertama kita coba dulu dengan siklus positif. Nah, di sini siklus positif, kalau di sini ada beban kan dia langsung lewat saja, sehingga grafiknya seperti ini. Kalau siklus negatif ya, di sini siklus negatif, dia lebih ke sini daripada ke beban. Dia lebih ke sini karena ini lebih dekat gitu, lebih dekat dengan titik nolnya gitu ya. Dia lebih ke sini. Sehingga kalau di sini kita lihat ini adalah tegangan dioda. Sebesar berapa? Sebesar 0,7. Sehingga Vout-nya ini dipotong sebesar 0,7 gitu. Kalau clipper positif kebalikannya dengan ini ya, arah diodanya juga ke bawah, harus lewat dari sini. Siklus positif dulu nih, lewat dari sini masuk ke sini. Nah, kalau masuk sini pasti tegangannya dipotong sebesar 0,7 tegangan dioda ya. Yes, masuk ke sini. Sehingga kalau diukur tegangan sini 0,7 maksimumnya. Sedangkan pada saat siklus negatif ini tidak masuk ke sana, sehingga di sini semua. Akhirnya direkamlah semua nilainya siklus positif. Kemudian kalau di sini dipasangi sebuah tegangan ya. Kalau di sini dipasangi sebuah tegangan, maka berlakunya seperti ini. Kita lihat dulu. Siklus positif, di sini ya, siklus positif, dia akan diteruskan ya, diteruskan ke sana ya. Karena kenapa? Karena kan arus tidak bisa lewat ke dalam dioda ini ya. Dia dilewatkan ke sana. Namun kalau siklus negatif ya, dia ke sini, dia ini jalan nih. Sehingga kalau di sini diukur, karena di sini jalan, maka di sini diukur V bias ini ditambah dengan 0,7 ya. Tegangan ini ditambahkan dengan tegangan 0,7 ini. Sehingga jadilah minus 0,7 minus V bias.
lebih ke negatif ya. Semakin besar V bias ini, semakin besar juga nilai ini nanti. Semakin kecil nilai ini, maka semakin kecil nilai ini. Kemudian Klimper positif ya, Klimper positif dia itu bekerja ya dia bekerja jika ada siklus positif saja. Pada saat siklus positif tes di sini dioda ini jalan, sehingga nanti tegangan di sini kalau diukur itu adalah tegangan 0,7 ditambah dengan V bias. Kalau tegangan siklus negatif dia nggak jalan, kenapa? Karena di sini terhalang dioda, sehingga di sini direkam semua. Klemper beda dengan clipper, itu digunakan untuk memotong. Kalau klemper ini digunakan untuk menaikkan ya, menaikkan siklusnya, menaikkan grafiknya ini ke atas atau ke bawah gitu. Kalau klemper negatif maka diturunkan ke bawah, di bawah sumbu nolnya. Kalau yang positif dinaikkan ke atas sumbu nolnya. Nah, prinsipnya seperti apa? Prinsipnya adalah dengan menjumlahkan tegangan ya. Dengan menjumlahkan tegangan gitu. Contoh ini ya. Pada saat siklus negatif ya. Siklus negatif ya, di sini ya. RL ini akan masuk ke sini ya. Ya. Ini tidak ada arus ya, karena di sini kapasitor ya. Nah, kemudian pada saat siklus positif ya, ini kan jalan nih, dia lebih ke sini ya. Dia jalan di sini, sehingga di sini ya nilai arus yang lewat ke sini itu masuk ke sini semua atau disimpan di sini. Ini disimpan sebesar tegangan VP-nya, tegangan puncaknya. Namun pada saat siklus negatif, di sini adalah plus, di sini adalah minus, sehingga di sini terjadi penjumlahan dari tegangan VP ini, kapasitor ini dengan tegangan sumber ini. Sehingga nilai ini, penjumlahan ini akan menjadi lebih rendah lagi, sebesar VP plus VP-nya yang negatif ini. Sehingga dia akan turun lebih jauh, besar VP plus 0,7. Begitu seterusnya. Pada saat siklus positif ya, dia ngisi ya. Pada saat siklus positif ya, dia ngisi ini dulu. Pada saat siklus negatif dia dijumlahkan dengan VP ini. Sekarang klemper positif. Klemper positif ini digunakan untuk menaikkan ya. Kalau ada seperti ini, yang pertama dia nyimpen dulu, siklus negatif dia nyimpen ke sini ya. Sehingga polaritasnya jadi plus di sini, minus di sini gitu ya, karena disimpan. Nah, pada saat siklus positif ini dijumlahkan, tegangan ini dijumlahkan, ini positif kan tegangannya jadi besar tuh ya, sehingga tegangan jadi besar, akhirnya di sini VP-nya naik puncak ke sini ya, kemudian turun lagi gitu ya. Seperti itu adalah klempernya. Oke, sekarang kita ke penyearah ini, penyearah dengan kapasitor. Nah, jadi kalau penyearah gelombang penuh itu dipasang kapasitor, penyearah gelombang penuh itu dipasang dengan kapasitor, maka tegangan DC-nya akan yang di atas ini, adalah tegangan yang di atas ini, yang dengan gelombang ini. Nah, bukan lagi dengan gelombang seperti ini. Jadi gelombangnya adalah gelombang yang atas ini ya. Nah, bagaimana tegangannya? Kita lihat di sini. Ya, dilihat ya di sini ya, dia punya kapasitor ya, ada bebannya juga. Jadi kalau diukur itu adalah tegangannya di atas di sini. Tegangan DC ideal itu adalah VDC-nya itu adalah sama dengan VP. Kalau dihitung itu, untuk perhitungan ya, idealnya itu VDC ya, itu adalah sama dengan VP karena tegangannya di atas ini. Tegangannya di puncaknya. Kemudian untuk mengukur tegangan ripple ini ada lagi, untuk mengukur tegangan ripple itu adalah I ya dibagi dengan FC. F itu frekuensi, C itu adalah nilai kapasitansi ini. I-nya dari mana? Arus ini itu adalah VDC. VDC yang ada di sini nih dibagi dengan bebannya ini, dapatlah I ya. Oke, kalau kita lihat dari sini variable ini. Untuk perancangan ya, untuk perancangan itu variable ini diusahakan sekecil mungkin gitu, sehingga tidak terjadi bergelombang. Kalau soundnya itu dengung gitu, kalau ada sound
kemudian kita gunakan di power amplifier, itu dengung kalau ada ripple. Untuk menghilangkan ripple, maka untuk menghilangkan ripple ini ya, untuk menghilangkan ripple ini, maka yang pertama C-nya ini harus dibesarkan. Kemudian apa yang dibesarkan lagi? Frekuensinya harus dibesarkan. Tapi tidak mungkin kalau frekuensi dibesarkan. Yang pasti yang dibesarkan itu nilai kapasitansi atau nilai kapasitornya dibesarkan sehingga variabelnya itu mendekati 0 atau kecil lah. Kemudian yang bisa mengakibatkan ripple-nya besar apa? Beban. Ya. Kalau bebannya R-nya rendah, tentu bebannya tambah berat. Ya. Tentu I-nya ini jadi nilai tinggi. Ya. Kalau nilai tinggi, variabelnya besar lagi. Ingat, untuk menghilangkan ripple ada 3 ya tadi, 1, 2, dan 3 ya. Ingat-ingat itu. Nah, VDC yang asli itu didapatkan dari VP dikurangi dengan variable per 2 VP atau VDC, tegangan DC ini adalah VP dikurangi variable per 2. Itu dapatlah tegangan DC. Atau kalau enggak, ada buku-buku yang lain VDC itu didapatkan dari VP dikurangi dengan jumlah diodanya sini. Karena yang lewat 2 kali berarti 0,7, 0,7, 1,4. VP dikurangi 1,4. Ada buku yang seperti itu. Di sini kita punya trafo ya, 17,7 VAC. Berapakah tegangan DC dan tegangan riak untuk tegangan 17,7 VAC ya. Di sini kita lihat C-nya itu adalah 1000. Kemudian R-nya adalah 100. Cara menghitungnya yang pertama ya, kita harus mengkonversi ini menjadi nilai maksimum dulu. Oke, ini rumusnya yang sudah kita dapatkan. VRMS itu adalah VP per akar 2. Kemudian variable itu adalah IDC per F kali C yang tadi di sini. Ya. Variable itu I dibagi F kali C. Kemudian I itu adalah VDC dibagi R. Frekuensinya 120 karena apa namanya? Punya arah gelombang penuh ya, frekuensinya 120. Ya, kita gunakan jala-jala 60 Hz ini. Nah, VDC-nya itu sama dengan VP kalau ideal ya. Diketahui VRMS-nya itu adalah 17,7. C-nya 1000 mikro, R-nya 100. Yang pertama adalah hitung tegangan puncak dulu ya. Untuk mendapatkan itu dikonversi nilainya dia menjadi tegangan puncak. Tegangan puncaknya berapa? 25 volt. Setelah dapat tegangan puncak, maka itu dianggap ideal. Jadi VP-nya adalah atau VDC-nya adalah 25 volt. VDC idealnya. Nah, setelah itu baru kita menghitung arusnya. Arusnya dari mana? Dari 25 dibagi dengan 100. Dari sini nanti masuk ke verip ya. Setelah dapat ini kan masuk ke tegangan ripple ini. Berapa tegangan ripple ya kita hitung di situ. Variable itu IDC 0,25 dibagi frekuensinya 120 dikali 1000 mikrofarad. Hasilnya 2 volt, 2,08 volt. Jadi variable yang di atasnya puncak yang naik turun itu tegangannya 2,08 VPP ini, 2,08 VPP. Berapa VDC-nya? VDC itu adalah sama dengan VP dikurangi variab yang tadi kita cari dibagi 2. Sehingga hasilnya 24 volt. Nah, kalau tanpa perhitungan ini, kalau kita langsung menggunakan dioda, hasilnya 25 volt ini dikurangi 1,4 gitu. 23,6. Nah, di sini kita cari lagi IDC aslinya. IDC yang dari 24 volt. IDC yang 24 volt ini dibagi dengan 100, jadinya 0,24 ampere. Nah, ini kesimpulannya, jadi kalau setengah gelombang variabelnya itu besar, Mas.
Ya, karena kenapa? Frekuensinya tadi setengahnya. Kalau gelombang penuh itu kecil. Ya, kalau jembatan kecil juga gitu. Pengaruhnya kalau umpamanya yang ketiga ini itu adalah F ripple, frekuensi ripple-nya. Sehingga pengaruh ke V ripple. Dah.